Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Para mahasiswa yang berbahagia, para pemirsa channel saya ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan kuliah aswaja. Kita akan membicarakan tentang Islam Nusantara. Nah, beberapa kelompok atau beberapa pihak tidak sepakat ya atau menolak dengan istilah Islam Nusantara ini. Ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu agama baru ya. Agama baru yang dibuat oleh orang NU. Ada yang bilang bahwa Islam Nusantara itu sesat ya. Ada yang sampai membuat plesetan ya, jin ya, Jamaah Islam Nusantara dan lain sebagainya ya. Mereka orang-orang yang menolak Islam Nusantara, yang mengkritik atau bahkan mencaci Islam Nusantara, ini sebenarnya orang-orang yang tidak tahu menau, ya, tidak paham dengan apa itu Islam Nusantara. Ya. Mereka ini memahami Islam Nusantara dengan pemahamannya sendiri. Ya. Mereka mendefinisikan Islam Nusantara sendiri, kemudian mereka kritik sendiri, mereka caci maki sendiri. Ya sama seperti orang ya, yang karena benci sama orang, ya, benci sama seseorang, kemudian membuat orang-orangan, ya, orang-orangan sawah lah. Kemudian orang-orangan sawah itu dipukuli ya, karena benci pada orang. Ya sama seperti orang-orang yang tidak paham dengan Islam Nusantara, kemudian mereka mengkritik, membenci, bahkan sampai menjelek-jelekan. Mereka orang-orang yang tidak paham ya, mendefinisikan Islam Nusantara ala mereka sendiri, versi mereka sendiri, kemudian dijelek-jelekkan sendiri ya. Ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu kejawen ya. Ada yang mengatakan Islam Nusantara itu sinkretisme ya, atau mencampur adukkan Islam dengan budaya Jawa dan macam-macam ya, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang tidak paham dengan Islam Nusantara itu sehingga mereka mengkritik, mereka menjelekkan. Padahal apa yang mereka pahami itu keliru. Mereka tidak tahu menau tentang apa itu Islam Nusantara. Padahal kalau mereka tahu, ya, sebenarnya mereka tidak akan menolak, ya, karena selama bertahun-tahun ya mereka itu menjalankan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu apa ya? Islam yang ada di Nusantara. Yang kita jalankan sehari-hari itu Islam Nusantara. Ya. Nah, agar tidak terjebak dalam kontroversi itu, ya, tidak ikut-ikutan menolak, ya, maka perlu kita pahami bersama apa itu Islam Nusantara. Ya, agar kita tahu ya bagaimana Islam di Indonesia, sejarah Islam di Indonesia dan bagaimana corak karakter Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, Islam Nusantara ya, konsep Islam Nusantara sendiri itu awalnya ya mulai dideklarasikan pada saat Muktamar NU ke-33 di Jombang. Ya. Jadi istilah Islam Nusantara itu mulai populer ketika itu ya. Muktamar NU di Jombang itu. Akan tetapi, nah, ini perlu dipahami ya bahwa Islam Nusantara ya, yang tidak merupakan konsep ya, Islam Nusantara ya pada kenyataannya itu sebenarnya sudah ada semenjak Islam
datang ke Indonesia. Ya. Islam yang mana? Ya, Islam yang diajarkan oleh Wali Songo. Itulah Islam Nusantara. Bagaimana Islam Nusantara yang dibawa Wali Songo itu? Yaitu Islam uh, yang ramah, ya. Islam yang lemah lembut, yang sejuk, yang damai, yang bergandengan tangan dengan kebudayaan. Ya, kita tahu bahwa Wali Songo datang ke Jawa, datang ke Indonesia, dalam menyebarkan agama Islam, mereka tidak serta-merta hanya ngaji saja, ya kan? Mereka tidak hanya mulang ngaji, tapi mereka membawa perubahan-perubahan, membawa inovasi-inovasi, dan membawa Islam itu ke dalam kebudayaan. Nah, maka dari itu, karena Islam dibawa oleh Wali Songo melalui jalur kebudayaan itulah Islam mudah diterima di Indonesia. Nah, oke, nanti akan ada penjelasannya. Nah, sekarang kita ke konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Agama Islam atau syariat Nabi ini universal, ya, berlaku untuk seluruh umat manusia, ya, berlaku untuk alam semesta, ya, karena Rasulullah itu diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Itu kalau definisi Islam sebagai sebuah agama, ya, tetapi Islam sendiri maknanya itu artinya berserah diri, ya. Dari kata aslama yuslimu islaman, artinya aslama itu artinya berserah diri. Makanya siapa yang berserah diri, ya, aslama, ya, itu nanti akan memperoleh salam. Salam itu apa? Salam itu kesejahteraan. Ya, makanya orang yang berislam, ya, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memeluk agama Islam, itu dijamin oleh Allah akan memperoleh kesejahteraan. Nah, itu kaitannya Islam dengan salam. Ya. Makna yang lain, ya, bahwa Islam berkaitan dengan salam. Salam itu artinya kedamaian. Bahwa Islam itu harus membawa kedamaian. Maka Islam jangan sampai membawa kekerasan, ya, membawa penindasan, ya, karena Islam itu sifatnya adalah salam atau damai. Nah, itu makna Islam. Kemudian makna Nusantara. Kata Nusantara sendiri itu sebenarnya ya, ditemukan dalam naskah, ya, manuskrip berbahasa Jawa dengan tulisan Jawa dari abad 14, ya, yang menggambarkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Majapahit. Jadi kata Nusantara itu digunakan dulu, ya, dalam naskah tersebut digunakan sebagai nama untuk wilayah yang dikuasai oleh Majapahit. Wilayah-wilayah itu, ya, meliputi Jawa, ya, kemudian Melayu, ya, Melayu itu, ya, Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya itu, hingga sampai Papua dan sampai wilayah Malaysia, Singapura, dan tetangga-tetangganya itu. Jadi wilayah Majapahit dahulu itu luas sekali, karena tidak hanya di Indonesia, tapi negara-negara tetangga juga masuk wilayah Nusantara. Nah, kan tetapi saat ini kata Nusantara itu lebih sering digunakan di Indonesia dan sudah menjadi sudah identik dengan Indonesia, ya. Jadi ketika orang
mengatakan Nusantara itu pikirannya pasti akan tertuju pada Indonesia. Nah, apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah Islam yang hadir dan berkembang di wilayah Nusantara, ya, atau di wilayah Indonesia, yang menggabungkan antara ajaran-ajaran Islam dengan tradisi-tradisi budaya, adat istiadat Indonesia. Ya. Dengan kata lain, bahwa Islam Nusantara itu Islam yang mensinergikan antara ajaran Islam dengan adat istiadat lokal. Nah, mengapa ada Islam Nusantara? Ya, mengapa Islam di Indonesia itu bersinergi dengan budaya, dengan adat istiadat? Ya. Karena apa? Karena sebenarnya ya, Islam ketika turun, ya, Islam datang itu tidak untuk merusak ya, atau menghancurkan tatanan masyarakat yang sudah mapan. Ya. Jadi Islam itu datang ya untuk memperkaya ya, atau untuk meluruskan tradisi dan budaya yang ada. Jikalau tradisi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi Islam Nusantara itu adalah Islam ya, dengan ciri-ciri kenusantaraan. Bagaimana contohnya? Ya, misalnya ajaran untuk menutup aurat. Ya, ajaran untuk menutup aurat. Ya, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menutup aurat. Karena aurat itu adalah kemaluan. Ya. Maksudnya sesuatu yang harus ditutupi. Nah, perintah itu turun di Arab. Perintah untuk menutup aurat itu turun di Arab. Dan orang Arab pakaiannya ketika itu adalah serban dan jubah. Ya, untuk laki-laki. Untuk perempuannya ya begitulah, daster dan jilbab panjang, kemudian ada yang sebagian menggunakan cadar. Nah, karena Islam ketika itu turunnya di Arab, ya maka Islam otomatis sesuai dengan budaya Arab. Yang budayanya pakaiannya begitu. Nah, tetapi ketika di Indonesia, ya maka perintah untuk menutup aurat itu ya, tentu tidak harus sama dengan cara orang Arab dalam menutup aurat. Ya. Menutup auratnya itu sama, ya tetapi caranya bisa berbeda. Orang Indonesia untuk menutup auratnya pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah untuk yang laki-laki. Yang perempuan pakai kebaya misalnya, pakai jilbab, pakai rok dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa? Meleburnya ajaran Islam dengan budaya. Jadi berarti Islam di Arab itu berbeda dengan Islam di Indonesia. Ajarannya sama, tetapi prakteknya yang berbeda. Misalnya dalam hal pakaian itu. Ya maka ketika ada orang Indonesia kemudian berpakaian ala Arab ya, dan mengatakan bahwa ini adalah ajaran Islam, ya itu sebenarnya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ajaran Islam itu menutup aurat. Ya. Nah, caranya itu tergantung budaya masing-masing. Gitu. Nah, artinya apa? Bahwa budaya suatu daerah ya, atau tempat tertentu itu sebenarnya posisinya sama dengan budaya Arab. Bukan karena budaya Arab ya, bukan karena Arab itu tempat turunnya Islam ya, kemudian kita menganggap bahwa budaya Arab itu bagian dari Islam. Ya, jangan sampai keliru. Ya.
Jangan sampai keliru. Budaya Arab itu hal sendiri, ajaran Islam itu hal sendiri lagi. Ya. Jadi antara budaya Arab dan ajaran Islam itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya. Jangan sampai dicampur adukkan. Nah, maka yang dimaksud Islam Nusantara itu ya, adalah Islam yang menekankan corak lokalitas kita sebagai warga Indonesia, ya, sebagai orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu dalam menjalankan ajaran Islam, ya, dalam mengekspresikan keislaman itu punya cara sendiri yang sesuai dengan budaya kita masing-masing. Ya. Jadi tidak harus kita dalam menjalankan ajaran Islam itu harus sama dengan orang Arab. Ya. Pakaiannya harus begitu, ya. Kemudian bahasanya juga harus bahasa Arab. Logatnya juga harus logat Arab, tidak. Ya. Ada unsur-unsur kebudayaan yang masuk di sana, yang harus kita bedakan dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi Islam di Nusantara atau Islam Nusantara itu sebenarnya adalah praktek, ya, praktek masyarakat Islam Indonesia dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, jadi karena Islam itu adalah sebuah nilai, ya, sebuah ajaran, maka ketika ajaran itu dilakukan oleh seseorang, ya, maka ajaran itu akan menyesuaikan dengan orang tersebut, ya, dengan waktu dan tempat di mana ajaran itu dilakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa Islam itu agama, ya, tetapi untuk menjalankan Islam itu kita membutuhkan budaya. Ya. Islam tanpa budaya itu menjadi kaku. Ya. Budaya tanpa Islam akan menjadi miskin. Nah, maka salah satu ciri Islam Nusantara itu adalah bahwa Islam, ya, bisa, ya, berhubungan mesra, ya, dengan budaya. Ya, saya contohkan misalnya tahlilan, ya, atau selamatan. Ya, selamatan itu adalah budaya orang Jawa. Kenduri itu budaya orang Jawa. Ya, tetapi karena dulunya kenduri itu dilakukan dengan ajaran Hindu atau Buddha, ketika masuknya Islam, kemudian budaya itu tidak dihilangkan. Tradisi kenduri itu tidak dirusak, ya, tetapi kendurinya masih tetap, tetapi diwarnai dengan ajaran Islam. Dimodifikasi, dimasuki nilai-nilai Islam. Ya, dulunya yang kalau kenduri itu misalnya dengan sesajen, ya, mengorbankan manusia misalnya, atau dengan menaruh kepala ayam di perempatan, ya, diisi dengan pembacaan mantra-mantra gaib dan lain sebagainya. Maka ketika Islam datang itu dirubah, ya. Format kendurinya masih tetap, ya, makan-makan itu, ya, doa-doa kemudian disambung dengan makan-makan, tetapi isinya dirubah, ya. Formatnya tetap, isinya dirubah. Mantra-mantra yang dibaca itu diganti dengan zikir,
Ya, makannya diganti dengan sedekah, bukan sesajen. Nah, ini bagian dari tradisi Islam Nusantara. Ya, jadi di situ ajaran Islam ya dimasukkan dalam budaya Indonesia, budaya-budaya Jawa. Sehingga antara ajaran Islam dan budaya ini sinkron ya, sinergi. Ajaran Islam tetap berjalan ya, budayanya juga masih tetap ada. Sehingga tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang dirusak. Nah, inilah cara Wali Songo dalam mengajarkan Islam di Nusantara ya. Wali Songo tidak pernah merusak tatanan masyarakat yang sudah ada, tidak pernah. Ya. Wali Songo tidak pernah menghancurkan tradisi yang sudah ada, tetapi tradisi itu dimodifikasi. Nah, makanya ya Islam di Indonesia itu berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Ya. Di mana letak perbedaannya? Nah, ini banyak penelitian yang sudah mengatakan ya, yang sudah dilakukan dan membuktikan bahwa Islam di Indonesia itu berbeda. Nah, Islam di Indonesia itu masuk tanpa pertumpahan darah. Ya. Di Islam di Nusantara itu masuknya sama sekali tanpa pertumpahan darah. Karena apa? Karena dengan menggunakan pendekatan budaya. Ya. Dakwahnya dengan ramah. Ya. Dakwahnya dengan tradisi. Bukan dengan perang. Nah, sementara Islam di Timur Tengah, ya, kamu tahu pasti kan, dulu ketika Rasulullah telah wafat, ya, para khalifah selanjutnya, kemudian dinasti selanjutnya itu kan melakukan ekspansi ke daerah-daerah. Ya. Bagaimana mereka melakukan ekspansi? Dengan cara berperang. Nah, maka ketika Islam datang dengan perang, ya, maka Islam dikesankan sebagai agama yang keras. Sehingga yang dipahami oleh mereka itu bahwa Islam itu agama yang keras. Tapi di Indonesia, Islam datang dengan kedamaian. Ya. Islam datang dengan ramah, dengan sejuk. Dan itulah yang mempengaruhi karakter Islam di Indonesia. Ya, maka ketika Islam di luar negeri, ya, di Timur Tengah itu konflik, perang saudara antara Islam sesama saudara Muslim ya. Di Indonesia alhamdulillah masih tenang-tenang saja. Karena karakter masyarakat Indonesia dari dulu ya, ketika Wali Songo memasukkan ajaran Islam ke Indonesia itu memang dengan cara-cara yang ramah, ya, cara-cara yang luas yang bisa diterima oleh orang Indonesia ketika itu. Dan ini juga menjadi faktor penyebabnya yang menjadikan Indonesia itu sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak. Ya. Indonesia itu kan negara yang penduduk muslimnya terbanyak di dunia. Ya. Kenapa demikian? Ini merupakan buah kesuksesan Wali Songo dalam menyebarkan Islam dengan cara yang damai, cara yang ramah. Begitu. Wali Songo mengajarkan Islam dengan budaya, ya, dengan wayang, ya, dengan kesenian, gamelan, ya. Sunan Kudus misalnya dengan menara Kudusnya itu, ya. Sultan Hadirin dengan ukirnya misalnya, ya. Sunan Bonang itu dengan alat musiknya, bonang itu, ya, dengan lagu-lagu Jawa itu, ya, ada Kinanti, Asmorondono, Pucung dan lain sebagainya itu. Itu cara dakwah Wali Songo yang kemudian mempengaruhi karakter Islam di Indonesia. Nah, jadi Islam Nusantara itu bukan agama baru, ya, bukan seperti yang dituduhkan oleh sebagian kelompok, ya, bukan seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang bahwa Islam Nusantara itu
berarti agama baru, ya. Islam kejawen dan lain sebagainya, bukan, ya. Bukan. Islam Nusantara itu adalah apa? Upaya untuk memahami dan menerapkan Islam, ya, tanpa mengesampingkan tempat di mana kita hidup, ya, yaitu Indonesia. Ya. Jadi karena kita hidup di Indonesia, ya, maka Islam yang kita lakukan itu sedikit banyak, ya, akan terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, Gusmus pernah membuat perumpamaan yang menarik, ya, bahwa Islam Nusantara itu seperti air gelas, ya. Seperti air gelas. Jadi air dan gelas, ya. Islam itu seperti air, sementara Nusantara atau tempatnya itu gelas. Jadi air selalu mengikuti bentuk tempatnya. Maka ketika Islam, ya, karena Islam itu fleksibel, luas, ya, ketika Islam datang ke Indonesia dan dilakukan atau dipraktikkan oleh warga Indonesia, ya, maka Islam itu bentuknya seperti bentuknya orang Indonesia, ya. Seperti budayanya Indonesia, karakternya karakter Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Ya, jadi ada budaya tahlilan, ya, ada tradisi kenduren, tradisi berjanjenan misalnya, nyekar, ya, kalau kamis sore itu, sampai ada mudik, halal bihalal, ya, ketupat, itu adalah tradisi-tradisi Islam Nusantara. Ya, itu semua merupakan bentuk dari praktik terhadap ajaran Islam. Ya, tahlilan misalnya, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berzikir, salah satunya dengan la ilaha illallah, ya kan, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka adalah tahlilan itu. Tahlilan itu kan berarti membaca la ilaha illallah. Ada tradisi tahlilan. Di Arab Saudi tidak ada. Di Suriah tidak ada. Di Turki tidak ada. Yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu implementasi dari hadis tersebut melalui tradisi tahlilan. Misalnya, Rasulullah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk membaca Yasin. Orang Indonesia kemudian ada namanya tradisi ya Yasinan. Misalnya begitu. Rasulullah menganjurkan kita untuk apa? Memaafkan, ya. Karena setelah puasa Ramadan itu umat Islam itu seperti bayi yang baru lahir, dosa-dosanya kepada Allah itu sudah diampuni semua. Maka setelah puasa Ramadan, umat Islam punya tugas untuk membersihkan diri dari dosa kepada sesama manusia. Maka kemudian adalah namanya halal bihalal, untuk sarana saling memaafkan antar sesama manusia. Nah, itu juga tradisi itu hanya ada di Indonesia. Itu tradisi Islam Nusantara. Ada dalilnya apa? Tidak ada, kan? Rasulullah mengajarkan untuk saling memaafkan. Nah, tradisi-tradisi itulah yang menjadi ciri khas Islam di Nusantara. Dan tradisi itu menggambarkan bagaimana ajaran Islam, ya, mampu disinergikan, ya, disinergikan, apa ya, diselaraskan dengan tradisi yang ada. Ya. Jadi antara ajaran Islam dan tradisi tidak berbenturan, tapi saling melengkapi. Ini ciri Islam Nusantara. Nah, apa landasan Islam Nusantara? Apakah Islam Nusantara itu ada dalilnya? Jangan-jangan nanti bid'ah, ya, makanya kemudian ditolak. Jadi dasar dari Islam Nusantara itu adalah bahwa
Islam itu datang di bawah Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Itu. Ya, jadi Islam tidak terkotak-kotak dengan wilayah Arab. Ya, Islam tidak terbatasi di Arab. Islam bisa dilaksanakan oleh semua umat Islam dimanapun. Tidak terikat dengan Arab, meskipun turunnya di Arab. Bahwa Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Sehingga kalau kemudian mengikatkan Islam dengan Arab, itu Islam menjadi sempit, sehingga tidak lagi rahmatan lil alamin, tapi hanya rahmatan lil Arab, ya kan? Maka ketika kita mengidentikan Islam dengan Arab, ya, itu kita telah membatasi Islam itu sendiri. Ya. Islam nanti akan menjadi sempit karena dibatasi dengan budaya Arab. Kemudian kalau tidak sesuai dengan budaya Arab dianggap tidak Islam. Itu yang keliru. Ya, itu yang keliru. Ada yang sebagian orang yang beranggapan bahwa sholat ketika menggunakan jubah, kemudian menggunakan sorban, ya, itu lebih afdol daripada sholat dengan menggunakan sarung. Ya boleh-boleh saja, silahkan. Ya. Tetapi itu adalah budaya. Ya. Itu adalah budaya. Makna intinya adalah bahwa sholat itu harus menggunakan pakaian yang sopan, yang bersih, yang menutup aurat. Ya. Maka yang menentukan ya, sah dan tidaknya sholat, diterima dan tidaknya sholat itu bukan pakaian ala siapa dan ala tempat mana, tetapi ya, niat dan kekhusyuannya kan. Maka meskipun kamu menggunakan pakaian serba Arab, ya, tapi niat kamu salah ya, kemudian sholatmu tidak benar, itu apakah sholatnya diterima? Tidak kan? Ya, tapi meskipun kamu pakai sarung, pakai baju batik, pakai kopiah goni, tapi sholatnya bagus, syarat rukunnya terpenuhi, niatnya bagus, khusyuk, insya Allah diterima. Ya. Nah ini yang dimasukkan sebagai unsur budaya dalam ajaran Islam. Ya, jadi Islam sebagai agama yang universal itu berlaku dimanapun dan kapanpun. Ya. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga dimanapun Islam itu datang, ya, dimanapun Islam itu ada, Islam bisa dilakukan. Dan ketika Islam dilakukan di suatu daerah, di suatu tempat, ya, otomatis Islam akan terpengaruh dengan budaya, tradisi yang ada di tempat itu. Selama tradisi dan budaya yang ada di tempat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu sah-sah saja. Ya. Nah, agama Islam ini memiliki dua dimensi. Ya. Ada yang namanya dimensi qot'i. Dimensi qot'i itu dimensi yang pasti. Ya. Ajaran Islam yang pokok, ya, syariat Islam itu sifatnya qot'i. Misalnya perintah sholat, perintah zakat, ya, bagaimana sholat itu, ya, rukunnya sholat itu bagaimana, itu qot'i. Ya. Perintah zakat itu qot'i, itu pasti, tidak bisa dirubah, karena itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Rasulullah memerintahkan kita untuk zakat, untuk sholat, ya, untuk haji. Perintah-perintah itu sifatnya pasti, ya, tidak bisa dirubah, berlaku untuk siapapun. Tetapi pakaian yang kita gunakan untuk sholat misalnya itu sifatnya dhonni. Dhonni itu apa? Dhonni itu tidak pasti. Ya. Artinya boleh
boleh menggunakan apa saja selama itu sesuai dengan ajaran Islam. Karena Rasulullah tidak pernah menentukan secara pasti. Allah tidak pernah menentukan secara pasti kowe nek salat itu kowe kudune nggo pakaian warnane iki, ya, bentuke ngene, tidak. Ya, Allah dan Rasulullah hanya memerintahkan kita ketika sholat itu harus menutup aurat. Ya, maka ketika perintahnya menutup aurat, ya, yang penting nutup aurat. Pakaiannya apa saja. Nah, pakaian itu bagian dari budaya. Ya, kita sarungan, kita pakai baju batik, itu budaya. Nah, jadi menutup aurat, menjalankan perintah agama, yaitu menutup aurat, itu bisa kita lakukan dengan budaya kita masing-masing. Kita sebagai orang Indonesia, ya menutup aurat dengan cara orang Indonesia, dengan budaya orang Indonesia. Orang Arab ya dengan budaya mereka sendiri, pakai jubah, pakai cadar dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan, ya, yang membedakan Islam Nusantara dengan Islam yang lain. Nah, itu jadi agama, ya, meskipun itu datangnya dari Allah, sifatnya itu ilahiyah, ya, tetapi ketika agama itu dilakukan oleh manusia, maka agama itu menjadi insaniyah. Artinya apa? Tidak bisa lepas dari budaya manusia. Ya. Bahkan ketika Islam diturunkan di masa Rasulullah, ya, Islam sendiri ketika diturunkan di zaman Rasul itu tidak lepas dari budaya. Contohnya apa? Nah, saya contohkan. Misalnya masalah poligami. Ya. Poligami itu syariat Islam yang dipengaruhi oleh budaya Arab ketika itu. Orang Arab itu dengan perempuan itu seenaknya sendiri. Ya. Mereka bisa mengkoleksi wanita sebanyak mungkin, sakarepe dhewe. Ya. Bahkan dalam fikih itu ya ada berbagai macam nikah ala orang Arab. Ya. Dan namanya nikah syghor. Nikah syghor itu nikah silang. Saya punya adik, ya, kamu juga punya adik perempuan maksudnya. Nah, nikah syghor itu berarti saya dapat adik kamu, ya, kamu dapat adik saya. Ya, jadi saya boleh menikahi adik kamu kalau kamu menikahi adik saya. Itu nikah syghor. Itu budaya Arab. Ya. Dan orang Arab ketika itu suka mengkoleksi wanita, berapapun tidak ada batasnya. Maka ketika Islam datang, budaya itu dibenahi oleh Islam dengan dibatasi menjadi 4 orang saja. Nah, ini Islam dengan budaya. Jadi Islam ketika diturunkan pun tidak lepas dari budaya. Ya, tidak lepas dari budaya. Nah, maka dimanapun tempatnya ketika Islam ini dijalankan, maka Islam tidak pernah lepas dari budaya di tempat tersebut. Ya, ketika Islam itu di Indonesia, ya maka Islam itu akan identik dengan Indonesia. Ya, akan tampak seperti atau tampak dengan karakter Indonesia. Ya. Islam memang Indonesia itu piye? Nek sholat, itu sadurunge sholat adzan, bar adzan terus pujian. Ya. Bar sholat salaman terus wiridan. Ya. Nek malam Jumat yasinan, nek sore nyekar, ya. Ada nariahan juga, ya. Ada berjanjian juga dan lain sebagainya. Nah, itu tentang budaya. Jadi budaya dalam Islam itu diakui, ya, diakomodir. Bukan berarti ya Islam menentang budaya, tidak.
selama budaya itu sesuai dengan ajaran Islam, ya, maka budaya itu bisa dilakukan, bahkan bisa bersinergi dengan Islam. Ketika budaya itu tidak sesuai dengan Islam, maka budaya itu harus dibenahi, ya, disesuaikan dengan ajaran Islam. Saya contohkan tadi budaya poligami itu, ya, atau budaya kenduri di Indonesia, selamatan di Indonesia, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Jadi budayanya tetap ada, ya, agamanya juga jalan. Nah, maka dalam kaidah fikih itu ada namanya kaidah al-urf. Ya. Al-urf itu artinya kebiasaan atau adat. Ya. Dalam fikih adat itu bisa menjadi acuan hukum. Ya. Bisa menjadi acuan hukum. Jadi adat itu ada dua, ya. Urf ada dua. Urf yang baik atau urf sahih, yaitu urf atau adat yang sesuai dengan Islam, maka itu dibiarkan, ya, boleh dilakukan, silahkan dilakukan. Contohnya apa? Ya, misalnya budaya sedekah, ya. Budaya sedekah itu saya kira sebelum Islam datang pun di Indonesia sudah ada, ya, weweh itu, ya, weweh yang ditanggani itu sudah ada. Nah, maka budaya seperti itu tidak diaru-aru, ya, tidak dicawe-cawe oleh Islam karena sudah sesuai dengan ajaran Islam, tetapi justru dilestarikan, ya. Tetapi budaya yang tidak sesuai, ya, kalau masih bisa dilestarikan dan disesuaikan dengan Islam, maka itu disesuaikan agar itu lestari. Ya, yang tidak sesuai sama sekali itu ya harus dihilangkan. Ya misalnya apa, ya budaya minum tua itu, ya, itu budaya Jawa kan ada itu, ya, budaya minum tua itu, ya, maka dihilangkan. Molimo itu misalnya itu kan dihilangkan. Nah, tetapi budaya-budaya yang baik, yang sesuai dengan Islam itu masih tetap diakomodir, ya. Itu namanya dalam kaidah fikih disebut al-urf, ya, atau kebiasaan. Nah, kebiasaan yang baik itu bisa tetap dilakukan meskipun tidak ada dalilnya, ya, meskipun di dalam hadis Al-Quran tidak ada dalilnya, tapi selama itu baik dan sesuai dengan Islam, maka bisa terus dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik Islam Nusantara. Nah, jadi seperti tadi saya singgung bahwa Islam yang ada di Indonesia saat ini yang syarat dengan tradisi, ya, itu adalah produk dakwah Wali Songo. Ya. Wali Songo melakukan dakwah dengan cara mengislamkan budaya, ya, dengan cara mengislamkan budaya. Nah, karena Islam diajarkan dengan budaya itulah, maka Wali Songo sukses. Wali Songo sukses dalam mengajarkan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Yang kedua, Islam Nusantara mayoritas merupakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti kita sudah bicarakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu karakternya adalah moderat dan toleran. Ya. Sehingga karakter inilah yang sampai sekarang ada di Indonesia. Ya, jadi gereja bersandingan dengan masjid itu biasa, ya. Itu bukan barang baru, ya. Ada vihara dekatnya kemudian masjid itu bukan hal yang baru, ya. Itu sudah biasa di Indonesia. Sunan Kudus itu
eh, apa membangun masjid Menara Kudus itu di dekat kelenteng. Itu di dekat kelenteng. Kalau kamu pernah ke Kudus, ya di dekat Masjid Menara Kudus itu ada sebuah kelenteng tua. Ya, saya pernah wawancara dengan pengelola kelenteng itu. Ya. Kelenteng itu, ya konon katanya lebih tua dari Masjid Sunan Kudus. Ya, lebih tua dari Masjid Sunan Kudus. Jadi kelenteng itu ada lebih dulu daripada masjidnya Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus tidak pernah ya mengusik kelenteng itu, sehingga eh, antara kelenteng dan Masjid Sunan Kudus itu berdekatan. Jadi inilah contoh-contoh Islam yang toleran yang diajarkan oleh Wali Songo. Bahkan sudah masyhur itu ya cerita bahwa Sunan Kudus itu melarang warga Kudus menyembelih sapi demi menghormati orang Hindu ketika itu. Nah, ya Sunan Kudus itu bahkan punya guru seorang Hindu, ya, namanya Kiai Telingsing itu. Ya, Kiai Telingsing itu orang Cina, tapi akhirnya masuk Islam. Nah itu ya jadi sikap moderat dan toleran itu sudah diajarkan oleh para penyebar Islam zaman dulu ya, oleh Wali Songo. Jadi kalau sekarang orang Indonesia itu toleran, ya, itu adalah buah dari dakwah Wali Songo. Ya, kalaupun sekarang ada umat Islam Indonesia yang meninggalkan ajaran toleran itu, ya berarti mereka ini tidak paham dengan sejarah. Mereka tidak paham dengan sejarah bahwa Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu adalah Islam yang damai, Islam yang toleran. Nah, itu yang merupakan karakter Islam Nusantara. Kemudian Islam Nusantara ini bercorak sufistik, ya, diwarnai oleh ajaran tasawuf. Ya, mengapa? Karena para Wali Songo itu adalah para sufi. Para Wali Songo itu adalah para sufi, para penganut tasawuf, penganut thariqah. Ya, sehingga Islam yang diajarkan di Indonesia itu bercorak sufistik, ya, diwarnai ajaran tasawuf. Nah, ajaran tasawuf inilah yang kemudian menjadikan Islam di Indonesia itu fleksibel, ya, karena tasawuf itu intinya adalah penyucian hati, ya, penyucian diri, dan tasawuf itu mengutamakan isi atau inti ajaran Islam, bukan kulitnya, ya, bukan kulitnya. Nah, dalam tasawuf itu ada namanya ajaran cinta atau al-mahabbah atau al-hub. Ya. Cinta dalam tasawuf itu tidak hanya cinta kepada Allah, ya, bahwa cinta kepada Allah itu salah satunya bisa diwujudkan dengan cinta kepada sesama, cinta kepada semua makhluk. Itu menjadi sarana untuk mencintai Allah. Ya. Kalau kamu mencintai sesama makhluk, ya, menghormati sesama makhluk, berarti kamu mencintai yang menciptakan makhluk itu. Kamu menghormati yang menciptakan makhluk itu. Begitu dalam ajaran tasawuf. Maka Islam Nusantara itu karakternya fleksibel, ya, toleran, ya, karena memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta, ya, karena diwarnai ajaran tasawuf itu. Selanjutnya, Islam Nusantara memiliki hubungan yang kuat dengan budaya. Ya. Tadi saya sampaikan, ya, Islam Nusantara memiliki hubungan yang kuat dengan budaya. Jadi Islam tidak ingin merubah budaya. Ya. Islam Nusantara tidak merubah budaya yang sudah ada, yang sudah dipegang bertahun-tahun oleh
masyarakat Jawa atau masyarakat Indonesia. Ya. Budaya-budaya itu ya yang dipandang tidak sesuai dengan Islam, maka kemudian dimodifikasi, diwarnai dengan ajaran Islam. Ya, misalnya budaya larungan itu kan, budaya larungan yang ada di Jepara itu. Ya, larungan itu eh, biasanya menggunakan berbagai macam sesajen. Ya, kemudian kalau dalam bentuk aslinya yaitu ya dengan mempersembahkan berbagai persembahan itu untuk penunggu laut dan lain sebagainya misalnya. Tapi adanya Islam, kemudian budaya larungan itu diwarnai dengan ajaran Islam ya, dengan doa-doa ya. Kalau misalnya eh, membuat larungan itu diniatkan tidak untuk jin penunggu ya, tidak untuk yang bau reksa laut, tapi untuk untuk ikan-ikan yang ada di laut, untuk makhluk-makhluk yang ada di laut, bukan untuk yang menunggu jin. Nah, yang menunggu laut, jin yang menunggu laut, bukan. Dan yang paling penting bahwa eh, jangan sampai punya keyakinan bahwa larungan itu memberikan malturut atau manfaat. Nek ora ono larungan, ya, nek ora ono sesajen, iku engko biasanya terus ono musibah. Jangan sampai punya keyakinan begitu. Ya. Karena eh, yang hanya yang bisa memberikan manfaat dan manfaat itu hanya Allah. Ya. Dulu di bab syirik dan kufur sudah pernah kita bahas. Ya, larungan tetap jalan, tapi jangan sampai punya keyakinan bahwa larungan itu memberikan manfaat. Larungan itu bisa menyelamatkan kamu. Jangan sampai punya akidah begitu. Ya. Larungan ya larungan saja, bagian dari tradisi. Maka kalau begitu itu lebih aman. Nah, maka Islam Nusantara itu menghargai tradisi, ya, menghargai budaya. Ya, di samping dengan adanya budaya dan tradisi yang dilestarikan itu tidak akan merubah tatanan masyarakat yang sudah mapan. Jadi tidak akan terjadi konflik di masyarakat. Masyarakat yang sudah mapan dengan tatanannya itu kalau kemudian dirubah total, ya, dirubah secara langsung, maka nanti akan terjadi chaos, ya, konflik. Ya, maka Wali Songo dalam merubah masyarakat itu perlahan, ya, bertahap, tidak langsung kemudian dirubah secara frontal. Nah, tradisi dan budaya itu juga merupakan karakter bangsa, ya, identitas dan jati diri bangsa. Ketika tradisi dan budaya itu sudah tidak lagi dilestarikan, maka kita sebagai bangsa nanti akan kehilangan jati diri kita, kehilangan identitas kita. Kita tidak akan tahu, ya, orang Indonesia itu mana ciri khasnya, ya, mana identitasnya. Nah, kalau budaya-budaya itu nanti dihilangkan dan kemudian diganti dengan budaya-budaya Korea misalnya atau Arab misalnya, jadi nanti di Indonesia tidak ada lagi orang Indonesia, ya, sing sarungan, ya, pakai baju koko atau blangkonan atau ketunan songkok nasional itu. Yang ada orang Arab semua karena pakai jubah semua. Nah, itu identitas kita sebagai orang Indonesia nanti akan hilang. Ya. Sudah tidak ada lagi tahlilan, tidak ada lagi yasinan. Padahal itulah identitas kita sebagai orang Islam Indonesia. Ya, maka itu harus dilestarikan, dipertahankan, karena itulah jati diri kita sebagai Muslim Indonesia. Nah, yang terakhir, mengapa Islam Nusantara? Nah, setelah saya sampaikan tadi,
panjang lebar. Nah, intinya Islam Nusantara itu adalah Islam yang kontekstual, ya. Islam yang memperhatikan budaya setempat, ya. Yang tidak merusak tatanan masyarakat, tatanan sosial, tatanan budaya yang sudah ada. Tapi Islam yang berjalan beriringan, ya, yang bersinergi dengan budaya dan tradisi. Nah, Islam Nusantara itu penting. Ya. Tradisi dan budaya itu harus kita lestarikan. Ya, karena itu bagian dari jati diri kita. Nah, mengapa kemudian kita harus berislam Nusantara, Pak? Ya, karena kalau kita tidak berislam sesuai dengan karakter kenusantaraan kita, ya, karakter keindonesiaan kita, maka lama-kelamaan kita nanti akan kehilangan jati diri kita sebagai Muslim Indonesia. Nah, salah seorang penulis di Swedia pernah membuat hipotesis, ya, bahwa untuk menghancurkan sebuah masyarakat, ya, melemahkan sebuah bangsa, itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Ya. Ketika sejarah sebuah bangsa, sebuah masyarakat itu sudah kabur, ya, maka generasi yang ada sekarang atau generasi yang akan datang nanti tidak akan tahu, ya, asal usul mereka. Ya. Tidak tahu asal usul mereka. Dari mana saya? Siapa leluhur saya? Mereka tidak akan tahu itu. Kalau sejarahnya sudah kabur, ya, maka solidaritas mereka, ya, antar sesama anggota masyarakat itu nanti akan pudar. Ya, ketika kamu tahu sejarah saya, bahwa saya ini orang Kudus, ya misalnya kemudian kamu punya saudara di Kudus, ya, akhirnya kita nanti akrab karena kita punya kesamaan. Kamu punya saudara di Kudus dan saya orang Kudus. Karena kita tahu sejarah kita. Ya, misalnya begitu. Dengan sejarah itu, ya, kita akan bersolidaritas dengan sesama anak bangsa. Karena kita punya kesamaan sejarah. Nah, ketika sejarah itu sudah kabur, maka kita nanti akan kebingungan. Ya, kita tidak punya induk, ya, seperti anak ayam yang kehilangan induknya itu. Tidak punya leluhur. Dan ketika itulah nanti bangsa akan mudah dihancurkan, dipecah belah. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya, ya, agar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, makanya ISIS, ya, termasuk Wahabi itu, ya, itu hobi menghancurkan makam-makam para wali. Ya, itu berbahaya karena itu nanti bisa menghancurkan bukti-bukti Islam di sana. Ya, sama di Indonesia pun begitu. Kalau makam para wali itu sudah tidak diziarahi, ya, ya, kalau kita sudah tidak melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur kita itu, ya maka nanti Islam itu akan dianggap sebagai agama yang tidak punya sejarah, dianggap sebagai agama hoax karena tidak ada buktinya. Ini buktinya Islam tahu orang Indonesia. Wong makam waline ora ono. Sing nyebarno Islam sapa? Tidak ada makamnya. Nah, maka ketika itu kita akan meragukan keislaman kita, ya, meragukan Islam yang ada di Indonesia. Nah, di Timur Tengah itu kan sudah begitu. Ya, situs-situs bersejarah peninggalan Islam di masa lalu dihancurkan. Ya, ketika itu nanti sudah benar-benar hancur, tidak ada bekasnya sama sekali, sehingga tidak ada bukti sejarahnya.
Ketika tidak ada bukti sejarah, maka ya, Islam nanti dianggap sebagai agama baru yang diada-adakan, agama yang dibuat-buat, ya, bukan agama warisan, bukan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Ya karena apa? Karena peninggalan-peninggalan para penyebar Islam itu sudah tidak ada. Islam Nusantara ya, mengajarkan kita untuk ziarah kubur, ya, ngerumati makam para leluhur, ya, ngerumati situs-situs bersejarah, karena itu bagian dari apa, karakter atau identitas kita sebagai sebuah bangsa. Ya, maka ziarah kubur, ya, ziarah ke makam pahlawan itu yang dianjurkan oleh Islam Nusantara, tradisi Islam Nusantara. Ya. Dengan begitu kita makam-makam itu, ya, makam-makam para wali yang merupakan situs sejarah itu, makam-makam para sultan itu akan selalu semarak. Ya. Dan ketika semarak begitu kan siapa yang mau menghancurkan? Ya. Kalau kamu lihat makam para ulama di Timur Tengah itu miris sekali, ya, miris sekali. Ya. Sekelas makamnya Imam Syafi'i, ya, itu kalau kok itu di Indonesia pasti luar biasa, itu pasti dibangun sedemikian megahnya. Makam Imam Syafi'i ya itu tidak lebih bagus dari makamnya Sultan Hadirin, malah lebih bagus makamnya Sultan Hadirin. Ya. Bahkan makamnya seorang ulama besar, ya, seorang tabiin, ya, gurunya para ulama, namanya Izzuddin bin Abdus Salam, itu sudah hancur, ya, tidak dirumat, ya, tidak dirawat orang sana. Nah, inilah yang kemudian menjadikan masyarakat itu nanti kehilangan sejarahnya, karena bukti-bukti sejarah itu sudah tidak ada, sudah dihancurkan. Ya, maka ziarah kubur itu penting, ya, karena itu akan menjaga situs-situs bersejarah, ya, masjidnya Wali Songo, makamnya Wali Songo itu kan situs bersejarah, ya. Dengan kita kunjungi dan kita ziarah itu kita sudah ikut menjaga. Nah, yang terakhir, cara untuk menghancurkan sebuah bangsa adalah dengan memutuskan hubungan sebuah generasi dengan para leluhurnya. Ya. Ya. Misalnya diprovokasi atau dipropaganda bahwa leluhurmu itu orang kafir, leluhurmu itu orang bodoh, leluhurmu itu orang primitif, dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan membenci leluhurnya. Nah, di Nusantara, ya, Islam punya tradisi tahlilan. Tahlilan inilah yang nanti akan menghubungkan kita dengan para leluhur kita. Karena dalam tahlilan itu kita menghadiahkan Fatihah kepada para leluhur, ya, para ulama yang telah mendahului kita, ya, nenek moyang kita, mbah-mbah kita, ya. Bagaimanapun mereka hidup zaman dahulu, ya, dikatakan primitif atau kuno dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita. Yang kita tahu bahwa mereka ini adalah nenek moyang kita yang harus kita hormati dengan cara kita doakan. Tradisi Islam Nusantara inilah, ya, yang akan berguna untuk membangun masyarakat. Ya, dengan tahlilan itu kita akan menjalin kontak terus-menerus dengan para leluhur kita, sehingga kita tidak kehilangan sejarah, kita tidak kehilangan jati diri kita, di mana kita lahir, ya, dari siapa kita lahir,
ya, siapa yang melahirkan kita, siapa nenek moyang kita. Ya, itu bisa kita pupuk dengan tradisi-tradisi Islam Nusantara, ziarah kubur, tahlilan, yasinan. Itu adalah cara-cara Islam Nusantara untuk membangun jati diri bangsa. Nah, inilah pentingnya berislam Nusantara. Ya. Yang terakhir, ya, sebagai closing statement, saya mengutip quote-nya Gus Dur. Gus Dur pernah mengatakan, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita dari budaya Nusantara menjadi budaya Arab. Ya. Bukan untuk merubah aku menjadi ana. Sekarang kan sudah banyak yang begitu ya. Ana, sampean menjadi antum, ya, sedulur menjadi akhi ukhti. Budaya kita, mari kita pertahankan. Ya. Islam kita ambil, ajarannya kita ambil, ya, tapi budaya Arabnya tidak harus kita ambil. Ya. Islam dan Arab itu berbeda. Ya. Islam itu agama, Arab itu budaya. Maka Islamnya kita ambil, budayanya kita tinggalkan. Kita lestarikan budaya kita sendiri. Ya. Kita jalankan Islam dengan budaya kita sendiri, budaya Nusantara. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.